hormati seluruh keluarga saya yang berada di Desa Mumpang Julu, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Saya berani berbicara ataupun menyampaikan sumbang saran ataupun masukan-masukan kepada masyarakat kami seluruhnya di Desa Mumpang Julu terkait dengan kejadian aksi demo di Jalan Lintas Sumatera di desa itu Senin 29 Juni yang lalu telah mengakibatkan pertama tuntutan masyarakat terkait dana desa, BLT dana desa yang menyuruh agar kepala desa Henry Hasibuan mundur dari kepala desa karena dinilai masyarakat curang ataupun tidak transparan dalam melakukan pendataan terhadap BLT dana desa. Akhirnya di sore harinya terjadilah kerusuhan di mana yang menjadi persoalan justru setelah kejadian itu jalan diblokir sejak pagi jam 10 sampai akhirnya dibuka memang jam 3 subuh, hari Selasanya jam 3.40 ataupun 03.40 baru dibuka oleh masyarakat atas inisiatif ataupun lobby ataupun musyawarah antara pihak Polres Mandailing Natal yang dipimpin oleh AKBP Polres II Sidalaki. Persoalannya pada waktu itu ada dua unit mobil terbakar, satu mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal, satunya lagi mobil masyarakat Honda ada yang terbakar. Polisi luka-luka ada 6 orang. Masyarakat juga memang ada luka-luka tapi bisa pulang setelah diobati di rumah sakit. Buntutnya pada waktu itu pas jam 00 setelah melakukan musyawarah antara Forkopimda di rumah dinas Bupati, akhirnya kepala desa Henry Hasibuan mengundurkan diri. Pengumuman pengunduran diri ini disampaikan oleh Camat Panjabungan Utara, Kapolsek Panjabungan, dan juga Koramil 13 Panjabungan di hadapan masyarakat di masjid Desa Mumpang Julu. Pada waktu itu setelah disampaikan oleh Puspika Panjabungan surat pernyataan pengunduran diri kepala desa ini, datang lagi tuntutan masyarakat agar tidak ada penangkapan ataupun tidak ada yang ditangkap masyarakat dalam aksi kerusuhan yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya kebakaran daripada 2 unit mobil. Oleh Muspika pada waktu ini tidak bisa mengambil keputusan karena mereka adalah masih di tingkat kecamatan. Akhirnya negosiasi antara Kapolres Mandailing Natal dengan pihak masyarakat yang melakukan aksi tepatnya pukul 3.40 atau 03.40 hari Selasanya mobil lewat. Bukan di situ saja, karena adanya warga masyarakat yang diamankan oleh polisi setelah kerusuhan itu, aksi blokir jalan kembali dilakukan oleh masyarakat pada hari Kamis. Hari Kamis dilakukan lagi mulai dari jam 10 sampai jam 6 ataupun jam 18 Pada waktu itu ada kesimpang surat, artinya
Muspida ataupun Forkopimda sedang melakukan dialog ataupun rapat musyawarah mufakat di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal. Warga desa Mumpang Julu dibawa ataupun diundang untuk ikut musyawarah. Dalam pertemuan itu, masyarakat desa Mumpang Julu juga memang berharap agar 3 orang warga, yang 2 ditangkap polisi, yang 1 menyerahkan diri itu dilepas dari tahanan dan juga tidak ada lagi penangkapan. Oleh Kapolres AKBP Polres Tua Silalahi di saat itu mengatakan kalau persoalan daripada untuk mengeluarkan ataupun membebaskan 3 terduga aksi kerusuhan itu, Kapolres dengan tegas mengatakan tidak bisa. Artinya memohon kepada masyarakat, tokoh masyarakat, agar jalan itu dibuka kembali. Apabila jalan tidak dibuka sampai jam 18 ataupun jam 6.00 jam 6 sore ataupun menjelang malam, maka polisi ataupun Polres waktu itu mengatakan akan membuka paksa jalur yang diblokade masyarakat. Mungkin sesuai dengan informasi yang kami peroleh itu, akhirnya masyarakat menyampaikan kepada warga agar jalan itu segera dibuka. Pas jam 00 jalan itu dibuka. Alhamdulillah, karena pada waktu itu juga Kapolres sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat banyak telah dirugikan dengan adanya ataupun dengan pemblokiran itu telah terjadi kerugian yang sangat banyak masyarakat yang menggunakan jalan itu, termasuk supir angkot, supir truk, supir bus, dan juga masyarakat yang lalu lalang selama ini dari jalan lintas Sumatera mengeluh menimbulkan kerugian. Ada yang bawa sayur dari Brastagi mau ke Pasar Penyambungan atau mau ke daerah lain, tidak bisa dibawa lah, busuk, kerugian timbul itu. Itulah dasar-dasar daripada Kapolres Mandailing Natal untuk menyampaikan kepada agar dibuka. Mudah-mudahan dibuka jam 6 itu. Dan walaupun ada pihak lain yang seolah-olah menjadi mediator ataupun sebagai pihak yang bisa memediasi agar 3 orang daripada warga yang diamankan oleh polisi tersebut ataupun yang ditangkap polisi itu dibebaskan. Jadi dari satu sisi Kapolres dengan Muspida rapat, di sisi yang lain ada orang yang ingin menjadi mediasi daripada masyarakat dan sempat melakukan pertemuan di masjid desa Mumpang dulu pada tadi Jumat, diumumkan di masjid agar kumpul masyarakat untuk mendengarkan daripada keterangan daripada petugas ataupun penjelasan daripada Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis, Sarjana Hukum. Langkah yang dibuat Saudara Erwin Lubis itu memang kalau kita memandang sebagai masyarakat, saya secara pribadi adalah orang tua saya yang perempuan adalah orang desa Mumpang dulu, masih berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat ataupun keluarga saya di desa Mumpang dulu. Sudahlah kita hentikanlah kegiatan-kegiatan untuk memblokade jalan ataupun bertindak anarkis. Kenapa saya katakan begitu? Karena seingat saya, sewaktu sekitar tahun 1982 atau 1982, 1982, ada kejadian yang sama. Artinya ada warga masyarakat yang berlawanan dengan seorang pengusaha beken pada waktu itu di Penyambungan. Masyarakat juga sudah banyak yang lari, banyak yang tertahan, banyak mengeluarkan uang. Kejadian ini memang terjadi kembali di Mandailing Natal setelah tahun 82 atau 83 kalau nggak silap saya itu terjadi lagi ini. Tadi sekitar pukul 17.30 WIB polisi bergerak, artinya polisi menyisir
dari rumah ke rumah menurunkan sejumlah anggota polisi baik Dalmas dan lain-lain sebagainya, Brimob diturunkan ke desa Umpang Julu untuk menyisir, untuk mengamankan ataupun untuk menangkap para pelaku pengunjuk rasa yang anarkis, yang diduga sebagai provokator. Itu telah dilakukan mulai jam 6 tadi, sehingga sempat jalan ditutup untuk menghindari adanya kejadian manakala ada perlawanan dari masyarakat kepada polisi yang masuk menyisir daripada. Ternyata begitu hebatnya kegiatan aksi unjuk rasa yang hari Senin tanggal 27 Juni yang lalu. Tadi waktu polisi menyisir rumah-rumah daripada penduduk dan ada yang sampai ke hutan, mayoritas warga yang merasa dirinya terlibat sudah menghindar dari desa itu. Ada yang ke hutan, ada yang entah kemana kita nggak tahu, tapi kita dapat informasi banyak yang lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Walaupun polisi belum konfirmasi kepada Kapolres Mandailing Natal, sudah mengamankan tadi sore simpang siur, ada yang mengatakan sudah 6, ada yang mengatakan sudah 10, dan ada yang mengatakan sudah 9. Karena belum dapat konfirmasi, pokoknya ada tadi sekitar 6 atau 10 orang tadi yang sudah diamankan, sehingga menjadi perhatian masyarakat yang lalu lalang. Dari situ semua, saya sebagai salah satu keluarga di desa Umpang Julu, kebetulan ibu kandung saya adalah masih keluarga kepala desa, dan juga ibu saya berasal dari Umpang Julu. Saya memohon sangat kepada seluruh warga desa Umpang Julu yang merasa dirinya, saya ulangi, yang merasa dirinya ikut dalam bertindak kejadian anarkis di aksi unjuk rasa 29 Juni yang lalu, lebih baik menyerahkan diri langsung kepada polisi ketimbang daripada menghindar ataupun lari entah kemana, atau menghindar atau sembunyi di mana. Tidak ada artinya, toh polisi nanti akan dapat juga. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya melihat tadi di desa Umpang Julu yang tinggal mayoritas perempuan. Saya kasihan melihatnya sampai saya meneteskan air mata melihat kampung ibu kandung saya sendiri seperti itu. Kejadian seperti ini, inilah yang terakhir di Mandailing Natal, saya mohon. Dan juga masyarakat lainnya di desa-desa yang lainnya, jika berkeinginan untuk melakukan protes kepada kepala desa ataupun kepada siapa saja, tolong jangan kita gunakan jalan lintas Sumatera, walaupun itu efektif perasaan daripada rekan-rekan ataupun masyarakat kita untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti kejadian di desa Hutapuli. Kepala desanya mundur, didesak, mundur karena didesak, bukan dia karena dia ada kesalahan. Seharusnya kepala desa itu dimundurkan diri karena ataupun diberhentikan dia telah sesuai prosedur dan peraturan. Seperti desa Umpang Julu katanya melakukan korupsi, tidak transparan menggunakan dana desa. Saya sudah bicara dengan anggota DPR dari daerah itu, saya sudah bicara dengan BPD di desa itu, saya sudah bicara dengan orang-orang yang menerima dana BLT yang tagihan 200.000. Bahwasanya yang dijalankan oleh kepala desa itu adalah hasil musyawarah desa ataupun hasil musdes, musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Kalau keputusan desa, saya pikir tidak salah. Lagi pula saran saya kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, khususnya Kepala Inspektorat Mandailing Natal, tolonglah Kepala Inspektorat Mandailing Natal, Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, jika ada surat warga yang melakukan protes terhadap dana desa, tolong langsung ditanggapi, dijawab,
diberikan penjelasan kepada orang yang mengadu ataupun yang melaporkannya agar masyarakat mengetahui secara real. Jangan seperti selama ini. Saya salah satu yang sering keluar masuk desa di Kabupaten Mandailing Natal ini, banyak menerima keluhan-keluhan, banyak menerima surat pengaduan daripada masyarakat. Kadang-kadang kesal terhadap daripada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang tidak tanggap. Entah apa sebabnya, entah ketidakmampuan, entah ada indikasi sudah dapat bagi-bagi dari dana desa itu, saya tidak tahu. Hanya mereka lah pemerintah yang bisa menjawab itu, karena banyak pengaduan secara real, banyak desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal yang benar-benar terbukti salah menggunakan daripada dana desa itu, tidak pernah ditindak, tidak pernah diopeni oleh pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat sebagai lembaga pengawas. Jadi oleh karena itu, kembali kepada persoalan Desa Mumpang Julu, saya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Mumpang Julu yang merasa ataupun yang merasa ikut terlibat dalam tindakan anarkis itu. Sekali lagi, yang merasa ikut bertindak dalam tindakan anarkis dan juga menjadi pemicu, jika merasa dirinya pemicu daripada aksi anarkis itu, istilahnya provokator katanya, ataupun orang yang merancang daripada kegiatan itu, sebelum polisi bertindak lebih agresif dan lebih cepat nanti, mohon lebih baik menyerahkan diri ke polisi agar proses hukum berjalan. Jika nanti tidak terbukti terlibat, itu polisi tidak akan menahan, akan membebaskan itu. Dan juga kepada keluarga kami yang keluarganya sudah ditahan ataupun dijemput polisi, mohon bersabar untuk proses hukumnya. Tidak usah lagi, sudahlah terakhir Leni, inilah kejadian yang terakhir di Mandailing Natal. Saya berharap, saya berani bicara karena sebagian darah saya masih warga Desa Mumpang Julu. Walaupun pada aksi-aksi mulai tanggal 29 Juni kemarin hari Kamis dan hari ini, saya banyak yang menilai ataupun tidak senang melihat saya, karena saya secara kebetulan adalah pimpinan media Maluku Pos. Banyak yang tidak suka kepada saya mohon maaf. Saya berani bicara dan saya berani menghimbau kepada seluruh masyarakat kami di Desa Mumpang Julu yang merasa ikut terlibat dalam persoalan itu supaya menyerahkan diri. Adalah saya tidak ingin, sekali lagi saya tidak ingin masyarakat ataupun keluarga saya yang ada di Desa Mumpang Julu trauma. Saya tidak ingin aktivitas masyarakat di Desa Mumpang Julu tidak berjalan dengan baik. Katakan sejujurnya, ketuk hatimu, apa yang telah membuat kita sampai mau bertindak anarkis. Inilah yang terakhir kali pemohon saya. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Jika ada yang merasa tersinggung, jika ada yang merasa tidak sesuai, tidak suka dengan apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.